Matahari terbit belumlah tinggi, sambil sarapan telur dan nasi. Sukacita kita bertemu lagi di WB Meetup berbagi cerita dan inspirasi. Shalom sahabat-sahabat WB yang luar biasa, gimana nih kabarnya semuanya? Wow, hari ini spesial ya, karena aku membuka dengan pantun. Wah, suaraku lagi habis nih karena cuaca lagi kurang baik. Jadi sahabat WB tetap jaga kesehatan ya sahabat WB ya. Gimana? Pantunnya bagus ya hari ini ya. Sekali lagi selamat datang di WB Meetup bulan September. Kita sudah memasuki bulan September ya, cepat sekali. Sungguh juga penyertaan Tuhan yang luar biasa buat sahabat-sahabat WB juga. Nah, hari ini kita akan ngobrol dan bahas tema yang baru nih, karena sudah masuk bulan yang baru juga. Kita akan ngobrol satu tema yang katanya lagi marak-maraknya di media sosial, yaitu flexing. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya itu flexing ya? Saya ada baca di kompas.com ya, dikatakan bahwa flexing adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang sering pamer kekayaan. Dengan adanya media sosial memang sih ya membuat fenomena flexing ini atau pamer ini menjadi semakin marak gitu. Yang kalau sebelumnya kayak pamer itu sepertinya kayaknya dianggap tabu ya, dianggap dilarang, nggak boleh atau nggak pantas. Tapi saat ini karena media sosial kita jadi hal yang umum gitu, kita dengarnya jadi hal yang umum. Dan saya ada juga dapat satu artikel dari Pop Mama, dikatakan di sini ada ditulis tentang bentuk flexing, yaitu pamer kekayaan, pamer harta, pamer liburan mewah, jalan-jalan mulu gitu ya, pamer pencapaian atau keberhasilan. Dan yang lebih menarik lagi nih ya sahabat WB, di Pop Mama ini disampaikan ada sisi baik dari flexing dan sisi buruknya flexing. Menarik ya. Nah, saya mau baca ini buat sahabat WB sekalian. Dikatakan sisi baik flexing itu dikatakan wajar ketika seseorang melakukan pamer untuk meningkatkan motivasi diri katanya. Mempersiapkan diri untuk keberhasilan masa depan dan menginspirasi orang lain. Tapi di sisi buruk flexing, jika didasari kondisi rasa kurang percaya diri, kesepian, atau cemburu. Flexing itu bisa memicu perilaku ekstrimnya seseorang. Wah, menarik ya. Saya juga baru baca artikel ini, saya baru sadar loh. Wah, ada sisi baik dan sisi buruk juga ya. Nah, biar makin seru karena hari ini kita bakal ngobrol dengan dua sahabat WB kita yang adalah seorang psikolog dan juga seorang praktisi media sosial atau seorang yang aktif membuat konten-konten di media sosial. Nah, kita mau denger nih tanggapan dari sahabat-sahabat WB kita. Kita mau sambut sama-sama ada Kak Cynthia dan juga Kak Betania. Shalom Kak, shalom semuanya. Shalom Kak Halo Grace. Kak. Shalom, gimana nih Kak Shalom. kabarnya? Baik, luar biasa. Yes, Puji yes, Tuhan. yes. Yes, Kak Cindy gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan ya, walaupun cuaca lagi kurang baik ya Kak ya, tetap jaga kesehatan Kak. Nah Kak Cynthia dan Kak Beta, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Boleh dong Kak, kita perkenalan diri dulu nih. Kayak dari Kak Cynthia dulu deh Kak, silahkan Kak. Oke, thank you Kak Grace. Perkenalan dirinya. Halo sahabat WB, perkenalkan namaku Cynthia dari WB Single. Jadi seperti namanya di WB Single, jadi kondisi saat ini statusnya masih single ya, menikmati masa-masa single. Nah, pekerjaannya saat ini, aktivitas sehari-hari seperti tadi udah di Kak Grace kasih tahu bahwa aku seorang psikolog, jadi lebih banyak sih aktivitasnya sekarang praktek profesi ya, gitu. Mungkin itu sih perkenalan singkatnya. Thank you. Kak Beta silakan Kak. Iya, salam kenal teman-teman sahabat WB. Nama saya Betania. Aku tinggal di Bekasi. Saat ini kesibukannya jadi tim online sales atau e-commerce specialist di professional work di kantor, dan ada sampingan jadi content creator, sharing-sharing konten di Instagram dan TikTok @betaniawijaya. Jangan lupa di-follow ya. Lupa promosi.
Ada ya profilnya ya setelah ini ya, jangan lupa di-follow ya. Oke, thank you ya Kak Cindy dan juga Kak Beta untuk perkenalan diri yang luar biasa. Luar biasa ya sahabat WB kita ya, sahabat-sahabat WB. Nah Kak, kita mau langsung nih masuk ke topik yang mau kita bahas nih Kak. Sesuai tema tadi kita udah denger, tema kita adalah flexing yang artinya juga pamer, yang katanya sih Kak lagi marak nih di medsos. Nah, kita mau denger nih. Tadi juga aku udah bacain 2 artikel yang menjelaskan tentang pengertian flexing, bentuk flexing, dan juga ternyata ada sisi baik sama sisi buruknya. Menarik sih, menarik banget ya. Nah, bagaimana nih tanggapannya Kak Sindia dan Kak Beta mengenai hal ini? Mungkin dari Kak Beta dulu ya, sebagai seorang praktisi media sosial. Kita tahu lagi marak-maraknya nih Kak di medsos. Gimana Kak? Silakan, waktu dan tempat. Iya, thank you Kak Grace. Kalau menurut aku, flexing itu memang banyak ditemukan di dunia maya, bahkan di dunia nyata juga gitu ya. Kalau ngomongin tentang media sosial, aku pun juga melihat kejadian-kejadian itu dari teman-teman sekitar, bahkan aku pun juga perlu menjaga hati untuk tidak masuk ke keinginan untuk flexing gitu. Mungkin aku sedikit share aja tentang konten creator gitu yang aku bikin. Memang dari awal puji Tuhan udah ikut WB Single, udah ikut Girlstock. Kalau menurut pandangan aku, apapun platform yang dikasih sama Tuhan, kan Tuhan bilang ini maksudnya memang mungkin ke arah kalau ngelihat dari sisi rohani ya, tapi memang itu kan sesuatu yang memang aku hidupi gitu. Aku udah tahu prinsipnya harus seperti itu. That's why waktu itu kejadiannya kenapa aku bikin konten sharing sedikit. Jadi waktu itu aku sempat sakit COVID tahun 2020, November 2020, dan itu sesak napas sampai dirawat. Jadi aku mikir kayak pada saat itu aku udah Tuhan percayakan kepercayaan di kantor gitu, punya tim, terus punya keluarga lengkap, terus kalau untuk kebutuhan finansial Tuhan cukupin gitu, teman-teman banyak, sampai aku mikir pas aku COVID, aku mikir kayak, wah diingetin Tuhan itu kayak turning point aku dalam hidup yang kedua. Karena yang pertama di Girlstock, kelas 1 SMP aku ikut Girlstock, itu turning point aku yang pertama. Yang kedua ketika COVID, Tuhan bikin sakit, Tuhan izinkan sakit, terus aku mikir kayak, ya ampun semua yang ada di gue, kalau misalnya Tuhan ambil kapan aja bisa. Terus aku jadi sadar hidup ini cuma sementara, harus ngapain di sini gitu. Makanya dari sejak COVID itu aku mikir, aku kan Tuhan kasih talenta gitar, bisa main gitar. Aku pengen once karena hidup di dunia cuma sementara, aku pengen talenta ini tuh orang-orang bisa tahu, sekalipun nanti misalnya aku udah selesai gitu di sini, aku pengen talenta ini nggak aku sendiri yang punya gitu. Jadi aku pengen orang-orang juga punya. Nah, waktu itu aku kepikiran buat bikin di YouTube, tapi sampai akhirnya ada TikTok dan Instagram. Jadi itu ketunda tuh 2020, 2021, 2022 cuman wacana doang. Sampai akhirnya di 2023 awal aku mulai di TikTok, aku share tentang cara metik gitar dalam 1 menit. Videonya mungkin nanti akan di-share teman-teman di sini. Nah, pas aku share itu konten pertama, kok Tuhan bikin viral. Padahal katanya kalau mau viral itu harus video 1, 2, harus kayak bikin 10 video dulu. Tapi video pertama yang aku bikin, itu Tuhan bikin viral. Tapi aku nggak ada willingness untuk viral sama sekali, tuh nggak ada gitu. Dari aku, awalnya aku nggak mau, bukan nggak mau, nggak kepikiran buat viral. Kayak aku mikir, udah gue share, mau nonton, yang nonton ada berapa, yang penting jejak digital gak akan pernah hilang gitu. Jadi ya udah aku share aja, ternyata Tuhan bikin viral. Dari situ akhirnya aku jadi semangat buat bikin konten-konten berikutnya. Nah, kalau berkaitan tentang flexing, ada satu momen, beberapa momen gitu ya, aku ketika Tuhan percayakan followers naik, insight-nya naik, terus ada beberapa brand juga approach aku ngerasa kayak, ih seneng ya gitu, ih seneng ya, secara ya namanya juga masih manusia ya, masih hidup, kita masih napak bumi gitu. Jadi ada kepikiran kayak, gue berharga karena followers nih, gue berharga karena orang kenal gitu. Terus aku juga mikir kayak, gue berharga karena gue diterima sama orang-orang udah kenal gitu. Tapi buru-buru mikir lagi, ingat lagi kalau Tuhan bisa ambil kapan aja, kalau kita lupa ini semua pemberian berkat dari Tuhan. That's why sampai pada satu titik aku mikir, ini Tuhan percayain semuanya tuh viewer sama followers dari Tuhan gitu. Aku mau ya semuanya ini jadi platform orang-orang bisa kenal Tuhan lewat aku gitu. Nah, that's why aku memang bikin konten-konten yang sekuler.
lagu-lagu sekuler tapi campur lagu rohani juga, tergantung mood mau bikinnya yang mana gitu. Jadi aku bikin kayak gitu dan puji Tuhan konten yang rohani pun juga beberapa Tuhan izinin viral gitu. Jadi kalau buat aku pribadi, media sosial ini itu platform buat kita jadi berkat gitu, untuk bisa menyaksikan sampai orang heran, ini kok bisa ya kayak gini, ini ada apa nih di balik ini, orang bingung, heran-heran, orang bisa mikir sendiri kalau waktu kita ngandelin Tuhan, anak-anak Tuhan pasti nggak akan dipermalukan gitu. Jadi itu menurut aku dari sisi flexing, tapi memang ya harus terus jaga hati sih kalau misalnya waktu nanti dipuji gitu, jangan lupa kalau semuanya dari Tuhan gitu. Aku pun terus ngingetin diri sendiri, aku juga minta ke mentor di gereja aku gitu, kakak-kakak di gereja aku, kalau misalnya aku gimana-gimana tolong ingetin ya gitu. Karena nggak bisa dipungkirin, Gamuna pasti seneng pas dipuji sama orang gitu, tapi ya perlu jaga hati. Nah, kalau ngelihat sekitar, banyak beberapa teman-temanku gitu ya di medsos, dia posting tentang cowoknya, posting tentang makanan-makanan enak gitu. Memang itu terjadi. Ada minusnya juga ya flexing, kalau misalnya kita posting untuk nyari memuaskan diri, iri hati, merasa bangga kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dipamerin ya. Itu perlu diarahkan gitu. Itu perlu dijaga, itu perlu dievaluasi diri. Gitu sih, Kak. Betul-betul setuju. Emang kita harus jaga hati ya Kak ya. Semakin naik followers, apalagi likes-nya makin banyak, Iya. makin seneng ya Kak ya. Kak Beta, aku Betul. penasaran deh Kak. Kak Beta sekarang yang terakhir lagi mau dipersiapkan untuk ke kontennya tuh lagi bagian apa nih? Lagi bikin video apa nih gitu? Tadi aku baru posting, aku kan memang orang-orang tuh mengenal aku cici gitar dalam 1 menit, karena aku pun konten tentang 1 menit itu, yuk jadi bisa metik gitar dalam waktu 1 menit. Itu tuh aku waktu itu bener-bener gak ngeliat mana-mana, tapi muncul sendiri di otak, aku yakin itu Tuhan yang ngasih gitu. Yuk jadi bisa gitar dalam 1 menit, karena aku pengen encourage orang-orang metik gitar tuh gak susah gitu. Makanya aku mention 1 menit, sampai ada beberapa orang yang juga terinspirasi, mungkin ya ada yang mulai juga ngomong 1 menit gitu. Tapi ya dari situ aku ke konten gitar, karena memang gitar ada di kosan aku, jadi gampang banget bikin konten. Kan katanya kalau mau bikin konten harus sesuatu yang kita memang jalanin sehari-hari, jadi nggak bakal kehabisan ide, dan itu benar. Terus karena aku juga anak e-commerce di dunia kantor, professional work, jadi kegiatan apapun yang aku lakukan, contoh waktu itu aku ada event di PRJ, aku kemarin ke meeting-meeting kantor di TikTok, Shopee, Tokopedia, terus terakhir yang barusan aku post hari ini, tanggal 10 September ya hari ini, iya. Itu aku posting berkunjung ke kantor Instagram di Indonesia gitu. Jadi ya sharing biar orang-orang tahu kalau kantor Instagram tuh begini gitu. Menarik ya. Iya, Jadi kayak puji ini ya, Tuhan. kayak jadi inget ini Siska Kol. Iya ya. Coba ada bahasanya itu Oh iya, ada bahasa-bahasa uniknya ya. ya. Jadi kalau Kak Beta dalam 1 menit. Betul. Jadi ingat ya, sahabat WB, bisa bermain gitar dalam 1 menit, langsung ke kontennya Kak Beta aja ya. Sekalian promo, Kak. Oke, ya. Jadi kita harus jaga hati ya, Kak ya, benar. Kita harus bijak juga dan minta hikmat ya dari Tuhan. Betul sekali. Thank you loh Kak Beta buat sharingnya. Dan sebelum kita nih mau dengerin dari tanggapannya Kak Asindia sebagai seorang psikolog, kita tunggu dulu ya. Kita tahan dulu. Karena kita mau melihat dan mendengarkan informasi seputar WB berikut ini. Shalom sahabat WB. Jika sahabat WB ingin mengetahui tentang wanita bijak lebih lagi, sahabat WB dapat mengakses melalui website www.wanitabijak.org. Ada beberapa akun media sosial yang dapat sahabat WB ikuti: Instagram, Facebook, YouTube channel, Line, Telegram, TikTok, dan Spotify Wanita Bijak Indonesia. Sahabat WB juga bisa bergabung bersama dengan seluruh sahabat WB di berbagai kota dengan mengunduh aplikasi Wanita Bijak khusus untuk Android. Sahabat WB bisa mengikuti setiap perkembangan yang ada, mulai dari artikel, renungan harian,
quotes, dan galeri foto dari kegiatan Wanita Bijak. Wanita Bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Wanita bijak, Wow. wow, apakah kita luar biasa? Yes. 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 Girls Talk, Wow, karena karena cewek. cewek Ini mengerti. Oke, tadi kita sudah mendengar nih tanggapannya Kak Beta sebagai seorang yang aktif di medsos, dan juga ada sharing-sharingnya bagaimana Kak Beta bisa memakai talenta gitu ya, yang diberikan Tuhan, bagaimana dia diproses sama Tuhan, nggak bisa langsung kayak gitu ya, tapi juga tetap menjadi berkat bagi orang-orang di medsos. Jadi bukan ngeflexing, malah menjadi berkat seperti itu. Nah, kita mau dengar juga nih dari Kak Cynthia sebagai seorang psikolog. Gimana nih Kak, kalau dari sisi psikolognya Kak mengenai flexing ini? Silakan waktu dan tempat. Oke, thank you Kak Grace. Luar biasa ya. Terkesima juga nih dengan sharing dari Kak Beta so beautiful. Jadi kalau kita bahas secara psikologisnya terkait dengan flexing. Kalau flexing itu sendiri kan tadi seperti yang udah Kak Grace jelasin, mungkin kita gampangnya kenal kayak suka pamer ya. Bisa apa aja sih sebenarnya, meskipun awalnya mungkin kita pikir bahwa flexing ya kekayaan, uang. Kayak biasa nih kita bikin konten tumpukan-tumpukan uang tunai, itu kan banyak banget nih gitu ya, atau prestasi mungkin, tapi kadang tanpa sadar pun terkait dengan pasangan bisa. Barang-barang branded bisa. Liburan ke luar negeri kemana-mana bisa juga. Jadi apa yang kita miliki. Sampai kayak akhir-akhir ini ya, muncul sampai ada istilah kayak crazy rich atau kayak sultan gitu kan. Nah, artinya bahwa hal-hal ini tuh kadang flexing itu jadi berubah kayak cara kita bangun citra diri loh. Cara kita jadi personal branding tuh pakai hal-hal seperti ini loh sekarang. Kan beda ya. Kalau dulu kan kita ngelihatnya citra diri personal branding tuh ada banyak macam. Tapi sekarang tanpa sadar orang pakai flexing untuk jadi sarana untuk bangun personal branding justru gitu. Nah, memang sih akhir-akhir kayak beberapa tahun terakhir flexing jadi salah satu istilah yang kita lebih familiar. Kalau dulu aku rasa juga ada flexing, cuman mungkin bisa kayak kalau kita ketemu, kita bisa pamerin apa yang kita pakai gitu ya. Tapi karena ada platform media sosial sekarang jadi lebih marak, bisa banyak ditampil di mana-mana gitu kan. Kalau dulu kita anggapnya ini kayaknya bukan hal yang lumrah deh, kayak kata Kak Grace bilang tadi gitu ya. Kayaknya nggak biasa nggak sih? Tapi kalau sekarang karena ada platform media sosial ini, jadi beda cerita. Dulunya nggak umum, tapi kalau sekarang banyak orang melakukannya, jadi viral, lama-lama berubah loh, jadi sesuatu hal yang umum. Kak Beta juga cerita gitu bagaimana pengalaman dia gitu. Nah, kayaknya memang betul sih di sini kayak kita butuh berhikmat ya. Tahu kebenaran karena apa yang kita lihat baik belum tentu benar. Tapi bahwa apa yang benar itu pasti baik. Gitu. Nah, terutama juga dalam hal ini nih berhikmat terkait dengan flexing. Tapi kalau kita ngomongin soal flexing, kenapa ya? Ada orang yang bisa punya kecenderungan untuk melakukan flexing. Misalkan kalau secara psikologi kita bahasnya, kenapa sih, apa behind the story-nya, apa sih gitu ya. Nah, sebenarnya sesimpel bahwa ketika orang flexing atau pamer kekayaan, itu ada satu kebutuhan untuk diakui. Sebagai satu bentuk cara untuk cari eksistensi diri. Gitu, bahwa dorongan yang tidak terkendali supaya kita dikenal, diakui, itu bisa membuat somehow orang bisa melakukan berbagai cara untuk dapat apa yang dia mau. Ujung-ujungnya apa? Ketika kita makin tinggi, kayak Kak Beta sharing, follower naik, likes naik, gitu kan, masuk ke FYP ya kalau di TikTok gitu kan, muncul di mana-mana. Itu bisa bikin kita jadi tiba-tiba ada sisi sombongnya keluar. Atau bukan lagi kadang kita tidak menampilkan diri kita sesungguhnya ketika udah ngomongin soal media sosial ya. Kayak apa yang tampilkan belum tentu seperti apa yang sesungguhnya terjadi karena udah banyak manipulasinya di sana, banyak pencitraannya di sana gitu kan, nggak real lagi gitu. Nah, kalau kita bahas secara psikologis, ketika orang-orang menampilkan diri dalam flexing ini, pertama kita mesti cek. Terkadang kita menaruh keberhargaan diri kita, identity kita, itu pada hal-hal yang nggak kekal. Cenderung kan pada hal-hal benda-benda ya tadi itu kekayaan, kecantikan, barang-barang branded, itu sesuatu yang nggak kekal ya. Tapi kita taruh di sana, self-esteem-nya ada di sana. Sehingga apapun caranya, nggak apa-apa lah.
kuhalalkan untuk dapetin keberhargaan diri karena insecure gitu. Orang-orang yang kalau teman-teman perhatikan pasti ada sisi di mana ketika kita pamer ingin diakui karena kita ngerasa nggak punya sesuatu yang kita bisa banggakan selain hal ini gitu kan. Nah itu yang bisa bikin orang jadinya flexing atau bisa juga sekarang tekanan sosial gitu. Kadang ada juga flexing tuntutan pekerjaan ya. Mungkin Kak Beta lebih familiar ya. Ada pekerjaan tertentu di mana itu mungkin kayak cara marketing nggak sih? Kan ada tuh yang cara marketingnya ya harus menampilkan diri apa dia di endorse gitu kan. Mau nggak mau demi kebutuhan hidup bisa juga orang jadinya flexing. Jadi nggak pure juga pengen dari dalam diri tapi memang tuntutan pekerjaan bisa juga. Nah tapi dampaknya itu loh. Kadang tadi kalau artikelnya ngomong ada dampak positifnya. Balik lagi, tergantung hati kita ya. Tujuan kita apa, motivasi kita apa. Kalau dampak buruknya, kayaknya lebih banyak kita sejabarin. Gitu ya, kayak jadi cara kita melihat diri berbeda. Kita dinilai dari apa yang kita punya. Dari luar ya. Tapi innernya, bagaimana dalamnya kita tuh jadi nggak kita perhatikan nggak sebesar pada inner beauty-nya sendiri gitu ya. Terus juga tadi itu lama-lama ketika hidup dalam dunia yang seperti itu, jadi beban juga harus ngikutin terus apa yang kita bangun. Kadang kita harus bohong loh. Kadang harus, sampai harus berkorban untuk ngikutin gaya hidup gitu kan ya. Karena semua orang kayak menampilkan diri seperti seolah-olah bahwa harusnya tuh kita begini loh. Saking banyak yang melakukannya, lama-lama kita yang nggak begitu, lama mikir juga apa harusnya begitu nggak sih? Gitu, pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang kayak gitu? Sahabat WB juga gitu ya. Nah, itu tuh alasan-alasannya. Kadang kita jadi halalin semua cara demi konten, demi viral gitu. Sampai kita ada masalah keuangan demi demi untuk bisa diakui, demi untuk bisa terkenal. Apa caranya pun udah dilakukan. Nah, kadang bukan juga hanya untuk yang melakukan flexing, tapi somehow ngerasa nggak sih, buat kita yang nggak melakukan, tapi kita yang melihat juga terdampak loh. Tadi itu kalau kita lihat kayak, aduh semua kayak buka Instagram, buka TikTok, kok semua orang kayak gitu ya. Hebat-hebat banget ya usia muda, tapi punya banyak banget kekayaannya, gaji banyak, mobil di mana-mana, liburan ke luar negeri, terus-menerus. Kalau kita mikir, kok kita nggak ada apa-apanya ya? Kok orang bisa begitu ya? Lama-lama yang melihat pun insecure loh. Jadi mempertanyakan juga apakah memang harusnya tuh begitu ya. Nah, disinilah kita butuh satu hikmat untuk lebih melihat dengan jeli apa yang benar, nggak cuma apa yang baik, tapi belum tentu benar gitu. Nah, mungkin itu sih kalau terkait dengan apa gitu tanggapan terkait dengan flexing itu sendiri sih Kak Grace. Yes, yes. Betul sih. Aku jadi inget ya sama satu sesi WB kan ya dibilangnya kalau kita berharga bukan dari apa yang kita punya gitu ya. Oh yes. Iya, jadi ingat sama sesi WB ini. Terus kita berharga itu dari apa yang Tuhan bilang gitu. Dan pas banget loh apa yang Kak Cindy tadi sharingkan itu nyambung sama khotbah yang hari ini tuh disampaikan gitu. Yes. Jadi dalam minggu ini tuh khotbahnya tentang bagaimana kita melihat diri kita, respon kita, tujuan kita apa sih Kak ya? Ya Yep. kembali lagi ya Kak ya. Yep. Oh, thank you loh Kak. Betul. Kita semakin dikuatkan lagi Kak. Terima kasih yes, amin ya. Terima kasih untuk Kak Cindy dan Kak Beta yang sudah sharing tanggapannya. Nah Kak, ini pertanyaan juga yang buat Kak Beta dan Kak Cindy. Ada nggak sih Kak pesan untuk sahabat WB nih? Mungkin ya, yang mungkin mereka udah terlanjur nih kena flexing ini ya, terlibat dalam flexing ini, atau mungkin mereka hampir aja terlibat karena ngelihat medsos yang tadi Kak Cindy bilang gitu ya. Kita yang jadi dampak juga, kita jadi ikut-ikutan gitu. Atau mungkin mereka yang belum terlibat gitu. Mungkin dari Kak Cindy deh, Kak Cindy dulu. Apa pesannya? Kalau pesan aku sebenarnya sederhana ya. Dalam hal ini tadi itu, kita mesti cek selama ini nih kita taruh keberhargaan diri kita nih sumber kehidupan kita taruhnya di mana? Sumber kehidupan yang jadi identity kita tuh kita taruhnya di mana gitu. Jangankan ngomongin soal flexing ya. Flexing mungkin kita anggapnya itu sebagai satu hal yang ekstrim ya. Pamernya mungkin udah berlebihan. Tapi kita coba cek kita sebagai perempuan ya. Mulai dari hal-hal sederhana loh sehari-hari. Kalau kita post di IG gitu ya, kita cek motivasi kita kadang post hal-hal kayak gitu tuh. Motivasi hati kita tuh apa? Gitu. Apakah itu membangun tujuannya atau tanpa sadar kita udah punya tuh bibit-bibit flexing ya, tapi dalam bentuk sederhana. Itu juga kita perlu ngecek tuh.
Karena tadi itu media sosial semua orang melakukannya. Jadi tanpa sadar kita juga kadang terpengaruh juga sih gitu ya. Nah, terus gimana caranya kita untuk terhindari dari tekanan atau jadi kita memasuki gitu ya kayak oh berarti harusnya vaksin tuh gak apa-apa deh orang semua melakukannya kok masa kita enggak gitu kan. Nah, filter media sosial. Batasin media sosial karena apa? Ini satu pepatah bijak gitu yang ngomong bahwa apa yang kita masukin ke dalam diri kita itu membentuk kita. Paling sederhana dari mana? Yang masuk itu dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Gitu. Kalau setiap hari kita melihat, kita mendengar hal-hal yang seperti itu, lama-lama buat aku terpengaruh. Let's say contohnya kayak ada hoax. Pertama kali hoax muncul, kita mungkin mikirnya, oh itu bohong. Kita tegas bisa ngomong kayak gitu. Coba kalau every day kita dengerin hal yang sama, terus-menerus, lama-lama bisa muncul keraguan loh. Lama-lama kita bisa mulai percaya, jangan-jangan benar ya. Karena setiap hari itu muncul. Nah, begitu juga dengan ketika kita pakai medsos. Harus pintar-pintar filternya, pintar-pintar detoxnya, gitu kan ya. Karena tadi itu, kalau udah masuk ke dalam stimulus, kita masuk dalam mata, telinga kita, nanti kan jadi cara kita berpikir. Ketika kita pikirnya positif, emosi kita positif. Kita pikirnya negatif, emosi kita negatif. Kalau pikiran emosi udah negatif, tindakan yang kita lakukan pasti negatif. Udah Iya. hukum. Jadi cek apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita tindak gitu. Apa yuk, aduh ngomongin perkembangan zaman gitu ya. Kayak sekarang buat aku ini perkembangan tren. Dimana kayak manusia itu semakin punya banyak alasan, semakin ada sarana, ada caranya supaya kita hidup itu mengikuti dorongan, mengikuti daging aja. Tapi nggak benar ya belakangan. Tapi dorongan dulu aja gitu. Nah, jadi gimana dong kita harus bisa hidup gitu ya, berdampingan dengan kondisi dunia yang sekarang seperti ini. Nggak ada cara lain selain membiarkan diri kita diperbaharui oleh firman setiap hari. Gitu. Nah, itu mungkin Yes. tujuannya gitu kan. Itu mungkin salah satu cara yang paling mujarab dan paling efektif. Setuju. Itu hidup ya dipengaruhi oleh firman. Jadi bukan apa kata orang, bukan apa kata media sosial, tapi apa kata Tuhan yang tadi Kak Grace ngomong. Yes, benar, setuju. Jadi ingat ya sahabat WB, kalau dari Kak Cindy, tahu dulu nih motivasi kita waktu kita mau melakukan sesuatu itu ya Kak ya. Dan kita juga harus tahu bagaimana cara kita untuk memfilter atau mendetoks ya media sosial kita. Dan juga tahu keberhargaan diri kita ya Kak ya. Yes. Nah kalau dari Kak Beta nih Kak, silakan Kak. Iya, ini self reminder juga buat diri sendiri dan teman-teman WB. Sebelum melakukan apapun, ingat ilustrasi waktu kita makan bakso, kita campur-campurin bumbu. Kalau udah pas, udah enak, kita nggak akan nambah-nambahin bumbu lagi. Karena udah pas, udah enak. Buat apa nambah-nambahin lagi? Itu sama halnya kayak hidup kita. Sekalipun kita nggak punya apa-apa, kita tetap utuh, kita tetap berharga di dalam Tuhan. Itu yang juga aku lakukan, that's why sampai detik ini pun ide bikin konten, viewersnya, likersnya, followers itu benar-benar menurut aku itu datangnya dari Tuhan karena aku terbatas sekali dan waktu itu aku pernah tes IQ gitu ya. IQ ku tuh standar gitu, hampir rendah banget gitu. Jadi sebenarnya tapi Tuhan bisa percayakan banyak hal besar yang di luar akal aku juga. Aku jadi Tuhan percayakan waktu itu puji Tuhan jadi lulusan terbaik antara 400 anak gitu di Universitas Muda Mulia. Tapi Tuhan percayakan aku yang paling tinggi gitu dan mama papa aku dipanggil ke depan. Jadi itu salah satu hal yang aku mikir benar-benar waktu kita ini pesan kedua ya yang tadi kita sadar betul sebelum melakukan apapun termasuk sebelum flexing pengen pamer nih ingat kalau kita tuh udah utuh di dalam Tuhan gitu. Kemudian yang kedua ingat Matius 6 ayat 33 itu pun juga aku ingetin terus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. That's why itu bukan cuma sekedar buat orang yang rohani, orang yang sering pelayanan, tapi itu kebutuhan semua orang di dunia sekalipun kita merasa nggak rohani. Karena hidup kita cuma sementara. Mau pamer, mau sakit, terus Tuhan kasih mujizat sembuh, ujung-ujungnya kan kita meninggal gitu ya. Nah itu bicara tentang kita harus fokus kepada apa yang kekal gitu. Ketika kita fokusnya kepada apa yang kekal, kepada apa yang benar, seperti yang tadi Cindy bilang, maka respon kita menghadapi segala situasi di sini, sekalipun ditekan, sekalipun gak enak, sekalipun lagi dipercayakan banyak berkat,
sekalipun lagi nggak ada berkat sama sekali, kita punya respon yang benar gitu, karena kita bangun hubungannya sama Tuhan gitu ya. Jadi semangat teman-teman sahabat WB, semangat juga buat diriku, self reminder for myself. Gitu aja Semangat buat Kak. kita semua. Ya aku jadi inget ya pesan Tuhan di kitab Injil juga tentang talenta ya Kak. Ingat gak sih? Itu kan cerita yang Iya. udah kita tahu banget gitu. Satu talenta, Tuhan kalau kita dipercayakan satu talenta, kalau kita meresponinya dengan benar, ditambahkan lagi. Kayak gitu ya. Di balik pesan-pesan yang sungguh sangat banyak ini, wow. Itu jadi self reminder juga buat saya. Terima kasih banyak loh buat Kak Cindy dan Kak Beta untuk sharing-sharingnya. Kita semakin terbuka, jadi nggak bisa ngelihat sisi-sisi buruk saja ya, tapi ada sisi baiknya juga. Kita harus lihat dan kita harus tahu bagaimana kita meresponinya. Itu kembali lagi. Yes. Nah, kita sudah di akhir acara kita nih. Nggak kerasa ya. By the way nih Kak ya. Ya padahal seru ya lo ngomongin kayak gini ya. Apalagi sama orang yang tepat sebenarnya kayak gitu ya. By the way, kalau WB Meetup tuh ya Kak, kita ada istimewanya Kak. Kalau di akhir acara tuh kita selalu makan buah bareng. Oke. Biar biar apa? Biar nggak cuma secara rohani doang nih ya yang sehat, dengerin inspirasi-inspirasi atau cerita-cerita dari narasumber kita, tapi juga dong fisik. Padahal sekarang lagi fisik nggak sehat ya. Ya tapi aku selalu dapat vitamin setiap hari, kita harus dapat vitamin dari buah juga. Nah aku selalu makan pisang nih, by the way dari aku dulu ya. Aku makan pisang nih akhir-akhir ini. Nah kalau kita udah tahu, udah sering banget deh tahu vitamin-vitamin dari pisang, tapi yang aku dapat dari pisang tuh adalah ngenyangin. Jadi kalau misalnya aku nggak sempat masak atau lagi kadang-kadang dateng males masak, aku makan pisang dulu. Jadi sambil menunggu, jadi nggak kelaparan. Jadi buat yang mau diet silahkan makan pisang ya. Iya, kalau Kak Beta nih, Kak Beta makan apa? Makan buah apa Kak? Sama, aku juga makan pisang nih, karena aku ada asam lambung, jadi asam lambungnya gampang naik sejak sakit COVID itu, jadi asam lambung gampang naik. Tadinya nggak ada sama sekali, maksudnya ada asam lambung tapi normal gitu. Nah ini jadi gampang naik. Dan ternyata pisang ini bagus untuk menetralisir asam lambung dan menambah kalium gitu. Hmm. Jadi bagus banget buat kesehatan jantung, lambung ini bagus. That's why aku konsumsi hampir setiap hari konsumsi pisang. Sama ya Kak ya kita ya. Udah boleh dimakan ya Kak? Silakan. Kalau Kak Oke. Cindy nih Kak, jangan sama nih. Oh, untungnya berbeda ya. Hari ini aku bawanya apel gitu. Wow. Kenapa apel? Karena nih buah yang aku makan terus tiap pagi gitu. Karena dulunya makannya roti. Terus karena pandemi naiknya 10 kilo nih gitu kan ya. Biasa nih akibat pandemi. Jadi sekarang sarapannya nggak boleh lagi roti-roti tepung-tepung. Jadi ganti dengan buah. Nah karena apel itu ngenyangin sih. Ya, aku selalu makannya Yes. apel plus juga katanya bisa buat anti aging alami. Ya, Jadi boleh ribet ya sahabat cewek ya. WB. Iya, tema kita, tema buah, makan buah hari ini adalah ngenyangin dan juga anti aging ya. Cewek sekali. Mantap Sumartap. Kalau tadi di awal aku ada pantun pembuka ya, sekarang pantun penutup nih. Kita menutup acara kita. Pantun dari aku. Siang hari kita makan kuaci. Setelah dimakan, buang di nampan. Sampai di sini acara hari ini. Kita ketemu lagi di WB Meetup bulan depan. Thank you sekali lagi untuk Kak Cindy dan juga Kak Beta ya. Sampai jumpa lagi sahabat-sahabat WB. Jangan lupa nonton untuk WB Meetup bulan depan. God bless you. Thank you, God bless. Bye.